Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kiprah Sapri Saleh. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sementara ada orang-orang Kristen yang dengan sinis mempertanyakan apa gunanya belajar bahasa Ibrani. Apa kita akan semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan karena bisa berbahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Di sisi lain adalah seorang Sapri Saleh, seorang Muslim yang pada bulan Maret 2018 memberikan inspirasi dan membuat suatu kejutan baru untuk bangsa Indonesia. Ia membuka kursus bahasa Ibrani pertama di Indonesia yang dijalankan secara profesional. Dan pada bulan Juli 2018 ia memberikan terobosan baru pelajaran bahasa Ibrani di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Selatan untuk murid kelas 10 hingga 12. Dan ini adalah cuplikan wawancara Pak Sapri dengan BBC yang kami petik dari situs bbc.com. Menurut Sapri, bahasa ini utamanya akan berguna bagi mereka yang ingin belajar tentang teologi Yudaisme maupun Kristen. Tanpa membaca teks-teks suci yang ada dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani, kita akan rancu memahami Yudaisme dan Kristiani, katanya. Dan dari segi kultural dan sosial, Sapri mengharapkan para pengamat atau pakar Timur Tengah yang ada di Indonesia tertarik mempelajari bahasa ini. Kalau mereka mampu membaca sumber informasi dari dua sisi, bahasa Arab dan Ibrani, saya lebih yakin bahwa hasil analisis mereka itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih objektif daripada membaca satu sumber. Tanpa membaca dari teks-teks asli kultural, kita tidak akan sampai ke titik pemahaman yang sempurna jelasnya. Jadi, jika seorang Sapri Saleh yang kelahiran Palu ini bisa berkata bahwa adalah penting bagi umat Kristen untuk mempelajari bahasa Ibrani karena kitab suci umat Kristen dalam hal ini adalah Perjanjian Lama tertulis di dalam bahasa Ibrani. Mengapa umat Kristen menolaknya? Sapri Saleh mengatakan dengan hanya membaca kitab suci dari bahasa kita menjadi mengerti, tetapi kita tidak dapat menangkap kedalaman maknanya. Kedalam maknanya hanya bisa kita peroleh jika kita belajar kitab suci di dalam bahasa aslinya. Pastilah sebagian pembaca akan berpendapat, buat apa sih pusing-pusing dan bersusah payah? Kitab suci yang bahasa Indonesia saja tidak selesai-selesai bacanya, apalagi di dalam bahasa Ibrani. Capek. Ya, tentu saja ada orang yang akan berpendapat seperti ini
Tetapi ada juga orang yang berpendapat, aku mau belajar bahasa Ibrani sekalipun umurku sudah kepala 6. Tapi aku mau belajar bahasa kitab suciku. Aku mau mendapatkan kedalaman maknanya. Suatu hal yang perlu ditekankan, belajar bahasa Ibrani bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer, namun agar kita bisa mengerti lebih baik lagi akan kebenaran-kebenaran dan kedalaman makna firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah sumber semua ilmu pengetahuan. Tolonglah aku di dalam mempelajari bahasa Ibrani ini, bahasa yang baru bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ku tak dapat jalan